Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala Aula, yang dikelilingi dan dikendalikan oleh api aneh, karena tubuh telah hancur dalam ledakan tadi, yang tersisa saat ini hanyalah gumpalan jiwa. Ketika api aneh itu berkontraksi, jiwanya dengan mudah digenggam di telapak tangan Xiaoyan. Apakah kamu pikir hanya kamu yang mengenalku dengan baik? Aku telah melihat metode pelarianmu berkali-kali. Senjata terbaik untuk menghadapimu hantu adalah api aneh. Cara anehmu tidak ada artinya di depan api aneh. Jika kamu mau melarikan diri, Anda memandang rendah diri sendiri. Kata-kata Xiaoyan jatuh, dan kepala Aula menyadari dengan ngeri bahwa dia pikir tidak ada yang bisa memecahkan cara melarikan diri. Xiaoyan telah melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa Xiaoyan, yang juga kelelahan karena sumber gas, masih dapat memobilisasi sumber gas saat ini. Hehe, kenapa? Sangat penasaran. Tampaknya Xiaoyan melihat keraguan di hati kepala Aula. Xiaoyan menyeringai dan bercanda. Sepertinya kamu benar-benar lupa, saya seorang herbalis. Tidak hanya pil pemurnian adalah spesialisasi saya, tetapi pil makan juga spesialisasi saya. Begitu dia mengatakan ini, penguasa Aula tiba-tiba mengerti bahwa tidak heran Xiaoyan dapat memobilisasi ki-nya saat ini. Tidak heran pria di depannya menjadi lebih berani dan lebih berani. Dia tidak lelah sama sekali. Ternyata dia memiliki kekuatan pil. Sayangnya, ketika dia mengerti ini, sudah terlambat. Sekarang dia telah ditangkap oleh Xiaoyan, mudah bagi pihak lain untuk membunuhnya. Namun, berbeda dari imajinasinya, Xiaoyan mengeluarkan botol giok dan menyegel penguasa Aula dengan bantuan api yang berbeda. Kemudian dia melemparkannya ke Naji dan melihat lingkaran pertempuran yang kuat di wilayah sumber di sisi lain. Dalam lingkaran pertempuran Leng Bingsuang dan yang lainnya saat ini, karena pihak lain telah kehilangan orang kuat di lingkungan sumber, kera raksasa Tongtian yang mengosongkan tangannya dengan cepat mendukung KR dan Murong Xuan, sementara Leng Bingsuang dan Beiwang keduanya memiliki keunggulan, jadi tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, garis pandang Xiaoyan bergeser lagi ke 100 orang kuat yang masih dalam konfrontasi sengit di sisi lain. Dibandingkan dengan pertempuran di sisi dingin dan beku, situasi pertempuran di sini akan relatif lengket. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang yang kuat melawan kaisar, dan ada banyak orang. Meskipun pihak Xiaomen menempati posisi teratas, sulit untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Jika tidak ada kekuatan mutlak untuk menekannya, pertempuran pasti akan berlangsung lebih lama. Melihat adegan ini, wajah Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan warna dingin, tubuhnya bergerak, dan gambar virtual besar melintas dengan cepat di langit. Dia segera bergegas ke kerumunan, bergegas ke kiri dan ke kanan, dan dengan cepat mengalahkan lebih dari selusin kaisar yang melawan orang kuat di sisi lembah Qin Huangmi. Ketika publik melihat bahwa Xiaoyan membunuh lebih dari selusin pejuang kuat dalam sekejap mata, ketakutan yang kuat dengan cepat muncul di hati mereka. Bahkan ketika beberapa orang melihat tangan Xiaoyan, mereka langsung memiliki ide untuk melarikan diri. Namun, orang-orang di pihak Xiaomen terkejut dan terpesona ketika mereka melihat Xiaoyan, mereka semua jatuh pada Xiaoyan. Setelah itu, di bawah kepemimpinan Xiaoyan, semua pejuang kuat dari pihak Xiaomen berangkat bersama untuk mengalahkan lembah Qin Huangmi. Semua pejuang kuat dari pihak lain mati dan melarikan diri hanya dalam beberapa menit. Dalam sekejap mata, seluruh lembah Qin Huangmi berserakan dengan burung dan hewan. Sekarang, kecuali Qin Suo, pemimpin lembah, dan dua pejuang kuat lainnya dari wilayah sumber, yang lainnya diselesaikan oleh Xiaoyan. Dengan kata lain, mulai saat ini, hanya ada 3 orang yang tersisa di lembah Qin Huangmi, Qin Suo. Namun, setelah perang, lembah Qin Huangmi pasti akan dipindahkan dari wilayah barat, dan pria Xiao akan menjadi raksasa lain di wilayah barat. Segera, di bawah serangan terus-menerus dari KR dan lainnya, 2 orang kuat Huayuan yang kuat di lembah Qin Huangmi juga kehilangan satu demi satu, kehilangan kekuatan tempur mereka dan jatuh ke kota di bawah. Pada saat ini, orang kuat Huayuan yang kuat masih bertarung di lapangan, kecuali Kamu Luotian dan Qin Suo, hanya 2 orang kuat Huayuan yang kuat di aula hantu yang masih berjuang untuk mendukung. Sampai saat tertentu, kedua pria itu akhirnya tidak bisa menahan pukulan dari Xiaoyan dan yang lainnya. Ketika mereka ingin melarikan diri,
Mereka dibunuh oleh kera raksasa di langit. Sebaliknya, pria lain bergegas keluar dari pengepungan dan dengan cepat melarikan diri Sahepu. Keir dan yang lainnya baru saja akan mengejar, tetapi mereka dihentikan oleh Xiao Yan. Kemudian, sekelompok orang memandangnya, itu jatuh pada dua yang terakhir. Ketika Leng Bingsuang mundur agak jauh dari Raja Utara, Xiao Yan dan 7 orang lainnya, penuh dengan 7 orang kuat di lingkungan sumber, memblokir mereka dari segala arah dan mengepung mereka sepenuhnya. Menghadapi pengepungan 7 orang kuat di lingkungan sumber, kamu Luotian dan Qin Shuo tidak bisa membantu saling memandang dengan putus asa. Mereka tidak menyangka bahwa hasil akhirnya akan seperti ini. Semua yang telah mereka perhitungkan, termasuk orang-orang di aula hantu, seharusnya merupakan rencana yang benar-benar sempurna. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa bahkan jika ada orang kuat di lingkungan sumber, tanpa diduga, dia masih gagal menyelesaikan Xiao Yan. Ini, apa yang harus aku lakukan? Hampir tidak mungkin untuk keluar dari pengepungan ini. Melihat sekeliling selama seminggu, Qin Shuo menemukan bahwa tidak peduli dari arah atau sudut mana, pihak lain tidak memiliki sudut mati. Bisakah mereka hanya terjebak di sini? Tuan Lembah, sampai sekarang, kita tidak punya pilihan selain bertarung. Selama kita bergegas keluar, kita masih punya kesempatan. Mendengar kata-kata Qin Shuo, mata kamu Luotian bersinar, dan kemudian nadanya sangat serius. Mendengar pidato itu, Qin Shuo juga sangat tidak mau menggigit giginya. Perang hari ini, dia tidak hanya kehilangan 2 orang kuat di wilayah Huayuan, tetapi juga membangun seluruh lembah Qin Huangmi di sini. Perang ini dapat digambarkan sebagai kehancuran. Tetapi karena ini, hatinya akan lebih tidak mau. Jika dia bisa bergegas keluar dan pergi dari sini, dia akan mengembalikan semua balas dendamnya kepada Xiao Yan di masa depan. Namun, pada saat Qin Shuo mengatupkan giginya dan berpikir, sebuah telapak tangan tiba-tiba dimasukkan ke perut bagian bawahnya. Pada saat yang sama, sebuah pil juga dimasukkan. Petik 2. Saat dia mendongak, Qin Shuo melihat wajah ganas Ye Luotian. Dia tidak pernah berpikir bahwa kamu Luotian, yang berada di kapal yang sama dengannya, akan menembaknya bahkan pada saat kritis ini. Gaga, Tuan Lembah, toh kau sudah mati. Mengapa tidak melengkapiku saja dan menggunakan kematianmu untuk membuatku aman, bukankah lebih baik? Qin Shuo tidak mengerti kata-kata Ye Luotian, tetapi dia jelas merasa bahwa tanaman aneh tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat dalam topan di tubuhnya, dan dia juga sangat ketakutan untuk menemukan bahwa sumber gas di tubuhnya, tubuh tidak lagi dikendalikan olehnya. Kemudian, ketika pikiranmu Luotian melintas, semua sumber gas yang tersisa di topan di tubuh Qin Shuo rusuh liar dalam sekejap. Melihat ini, itu jelas merupakan arti dari ledakan diri. Sayangnya, bahkan jika itu meledak, itu bukan kehendak Qin Shuo sendiri. Tidak, kembali, orang ini akan meledak. Di sisi lain, Xiao Yan dan yang lainnya baru pulih dari keterkejutan saat sebelumnya. Untuk sesaat, orang lain yang hadir tidak punya waktu untuk melakukan tindakan lain. Sementara wajah mereka berubah secara dramatis, tubuh mereka mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sumber Qi yang tersisa di tubuh mereka mengalir tanpa pamrih dan terjalin satu sama lain, benar-benar menghalangi ruang di mana kedua orang itu berada. Lalu, boom, ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar, dan badai energi yang mengerikan tersapu dalam sekejap. Kekuatan yang kuat membombardir topeng energi yang diringkas oleh Xiao Yan dan yang lainnya. Wajah ketujuh orang itu menjadi pucat pada saat yang sama, dan wajah mereka penuh warna yang bermartabat. Setelah beberapa napas, mereka hanya mendengar bunyi klik yang tajam. Perisai energi yang dikumpulkan oleh 7 orang tiba-tiba rusak, dan kekuatan yang tersisa meledakkan 7 orang dalam sekejap. Kemudian, tanpa menunggu badai energi di langit benar-benar bubar, tiba-tiba ada sosok bingung berlumuran darah, terhuyung-huyung keluar darinya, dan terbang jauh di luar toko Sahe tanpa henti, dan orang ini adalah Ye Luotian. Setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya yang terlempar dari jarak jauh, wajah Luotian tidak bisa menahan senyum yang sangat dingin. Meskipun dia membayar harga yang mahal kali ini, sekarang dia akhirnya diselamatkan. Tanpa halangan dari Xiao Yan dan yang lainnya, dia bisa pergi dari sini dengan aman. Pada saat yang sama, Xiao Yan dan yang lainnya memandang Ye Luotian yang hendak melarikan diri. Mereka semua ingin maju ke depan dengan enggan, tetapi sayangnya, sumber gas di tubuh mereka juga terkonsumsi dalam badai barusan. Tidak ada kekuatan ekstra untuk mengejar lagi.
Mereka hanya bisa melihat Luo Tian pergi. Brengsek, dia memarahi diam-diam di dalam hatinya. Xiao Yan tidak menyangka bahwa kamu Luo Tian akan begitu kejam dan kejam, bahkan rekan-rekannya. Namun, tepat ketika Xiao Yan dan yang lainnya mengira Ye Luo Tian akan melarikan diri, tidak jauh di depan Ye Luo Tian, lebih dari 20 orang kuat Doudi bergegas dari segala arah dan berdiri di depan Ye Luo Tian. Semua orang ini adalah orang kuat Doudi yang telah dipenjarakan oleh Ye Luo Tian di Pingshan Ao sebelumnya. Ditemani oleh teriakan yang menyakitkan, kamu Luo Tian dikepung dan dibunuh oleh mereka yang berperang melawan Kaisar. Orang yang memimpin semua ini juga bisa disebut sebagai generasi pahlawan pengkhianat. Pada akhirnya, dia memakan konsekuensi jahatnya sendiri. Dengan jatuhnya Ye Luo Tian, pertempuran Sahepu berakhir. Lembah Qin Huangmi, generasi penguasa super di wilayah barat, dihancurkan. Bersama dengan banyak pasukan yang berafiliasi di bawah komandonya, itu berakhir. Dalam pertempuran ini, pria Xiao tidak hanya mengalahkan lembah Qin Huangmi dan membunuh Ye Luo Tian, tetapi juga berhasil menangkap Master Hall dari Aula Hantu. Xiao Yan, orang kuat di tingkat Gui Yuanjing, dapat yakin bahwa orang ini jelas merupakan pemimpin umum dari semua Aula Hantu di wilayah barat. Sekarang Tuan Aula telah dipecahkan olehnya, orang lain tidak akan menjadi masalah. Artinya, bahkan Aula Hantu di wilayah barat tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. Perang berakhir, kecuali orang kuat di wilayah Huayuan dari Aula Hantu yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Semua orang kuat di atas wilayah Huayuan di lembah Qin Huangmi terbunuh, dan orang kuat dalam melawan Kaisar membunuh lusinan orang. Prestasi ini mengerikan. Tentu saja, meskipun sisi lembah Qin Huangmi telah sepenuhnya diselesaikan, orang-orang Xiaomen juga memiliki banyak kematian dan cedera, tetapi secara keseluruhan, itu tidak diragukan lagi hanya setetes dalam ember. Setelah itu, mengandalkan pil, Xiao Yan dan yang lainnya memulihkan beberapa kekuatan. Setelah membersihkan perang, mereka hanya beristirahat di kota di bawah. Dalam perang ini, semua orang yang hadir banyak mengkonsumsi dan tidak mampu lagi menanggung kelelahan. Saat ini, yang paling mereka butuhkan adalah istirahat. Setidaknya Xiao Yan benar-benar lelah saat ini. Dalam perang sebelumnya, dia telah mengencangkan semua saraf tubuhnya, dan kekuatan seluruh tubuhnya telah mencapai tingkat ledakan yang tinggi. Operasi tinggi jangka panjang telah melelahkannya secara fisik dan mental. Sekarang setelah perang berakhir, dia tidak langsung pingsan, yang beruntung. Sementara semua orang Xiaomen sedang beristirahat di kota, di sisi lain, kuil hantu yang kuat yang baru saja keluar dari mulut harimau, pada saat ini, di depannya, sekelompok orang berjubah hitam muncul, sangat tiba-tiba dan mengelilinginya dengan cepat. Melihat sosok yang tiba-tiba ini, sepasang mata merah di bawah kabut hitam tidak bisa menahan rasa takut yang dalam. Dengan kekuatannya, dia tidak pernah tahu kapan orang-orang ini muncul. Ini menunjukkan bahwa budidaya orang-orang ini setidaknya di atas Kaisar Pertempuran Bintang 9, dan bahkan sangat mungkin bahwa ini adalah kelompok. Sebuah tim yang seluruhnya terdiri dari orang-orang kuat di wilayah Huayuan. Berani menghalangi jalan candi ini. Tahukah kamu siapa candi ini? Meskipun dia tahu bahwa orang-orang di depannya tidak terlalu manusiawi, saat ini, dia hanya bisa mencoba mengejutkan mereka kembali dengan cara yang paling aman. Kalau tidak, begitu orang-orang ini menembaknya, dia tidak bisa melarikan diri di tangan orang-orang ini sesuai dengan situasinya saat ini. Hehe, Aula Hantu, siapa yang tidak tahu di daratan, tapi kami membunuh orang-orang di Aula Hantu. Mendengar kata-kata dengan sedikit peringatan dari kabut hitam, salah satu orang berjubah hitam tersenyum dingin, segera mendongak, menunjukkan mata emasnya, menatap orang-orang di Aula Hantu di seberang, dan berkata dengan dingin. Bunuh. Begitu suara itu jatuh, tubuh dua orang berjubah hitam di samping mereka tiba-tiba berkedip, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah muncul di depan kabut hitam. Telapak tangan mereka menyembul dari balik jubah lengan mereka, dan cahaya keemasan berkilauan tercetak di telapak tangan mereka, berputar dengan cepat dan menepuk-nepuk kabut hitam di depan mereka. Langkah tiba-tiba pihak lain mengejutkan pria berkabut hitam itu. Ketika dia hendak mundur, dia tiba-tiba ketakutan menemukan bahwa barisan cahaya keemasan telah terbentuk di kakinya. Tubuhnya terkunci dengan kuat oleh susunan cahaya, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah kontrol, dalam kabut hitam, sepasang mata merah akhirnya melihat lencana khusus di dada dua orang berjubah hitam di depan mereka. Untuk sesaat,
Orang-orang berjubah hitam itu sangat ketakutan di dalam hati mereka dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak di mulut mereka. Kamu adalah surga. Namun, sebelum kata-kata di mulutnya benar-benar dimuntahkan, kedua telapak tangannya jatuh di kepalanya. Dalam sekejap mata, dia membunuhnya di sini. Satu serangan membunuh orang kuat di wilayah Huayuan dari aula hantu. Salah satu orang berjubah hitam mengulurkan tangannya lagi, mengeluarkan topeng aneh dari kabut hitam yang belum menyebar, dan menyerahkan backhand kepada pria berjubah hitam itu. Ayo pergi. Dengan wajah hantu ini, kita bisa kembali dan membuat pekerjaan. Jika tidak, begitu atasan melihat bahwa kita belum bergerak, kita harus mengeluh lagi. Singkirkan topengnya, dan desahan tak berdaya keluar di bawah jubah hitam. Segera, dia dengan cepat menghilang di sini dengan kerumunan. Di sisi lain, di Sahepu, dua sosok meninggalkan kota dengan cepat satu demi satu, tetapi ketika mereka pergi, mereka memiliki lebih banyak naji di tangan mereka. Dalam sekejap mata, itu setengah bulan kemudian. Dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama Sahepu, lembah Qin Huang Mi dengan cepat menghilang dari wilayah barat, dan semua orang atau hal-hal tentang lembah Qin Huang Mi menghilang dalam sekejap mata, tetapi pada saat yang sama. Berakhirnya satu generasi kekuatan juga mengumumkan kebangkitan kekuatan besar lainnya. Pria Xiao akan menjadi raksasa lain di wilayah barat. Meskipun dia belum melakukannya, pada kenyataannya, semua orang di wilayah barat telah memahami ini di dalam hati mereka. Tentu saja, Xiao Yan, pemimpin klan Xiao, menjadi semakin populer dengan nama klan Xiao. Jenius tak tertandingi yang naik ke puncak wilayah Huayuan pada usia muda, tidak hanya mencapai prestasi besar, tetapi juga menghilangkan dua bencana besar untuk wilayah barat dan menyelamatkan banyak nyawa. Sekarang, dia adalah pengagum banyak orang di wilayah barat, bahkan banyak orang, Xiao Yan telah dianggap sebagai objek pengejaran seumur hidupnya, jadi dia berlatih dengan gila-gilaan. Untuk alasan ini, dalam waktu singkat setengah bulan, para patriark lebih dari 100 pasukan di wilayah barat berkumpul menuju pegunungan Silin. Apa yang mereka lakukan adalah bergabung dengan gerbang Xiao dan melihat Xiao Yan dengan mata kepala sendiri. Bahkan lembah Qin Huang Mi, yang mengancam akan mati, tidak memiliki banyak kekuatan untuk menyetujuinya. Justru karena semua pemimpin pasukan ini datang ke pegunungan Silin, semua Warcraft di pegunungan Silin rusuh untuk sementara waktu. Jika bukan karena embun beku yang dingin, saya khawatir tidak akan mudah bagi para pemimpin pasukan itu untuk memasuki pegunungan Silin tidak peduli seberapa kuat mereka. Meskipun memang ada banyak pemimpin pasukan yang memasuki pegunungan Silin, setelah melewati banyak salju dingin dan peri medis kecil, hanya sepertiga dari jumlah total orang yang berhasil bertahan. Ini juga membuat orang-orang dari pasukan lain tidak mau, tetapi mereka hanya bisa tersesat pada akhirnya. Adapun mereka yang berhasil bertahan, mereka tidak melihat Xiao Yan sesukses yang diharapkan. Untuk pertanyaan mereka, Xiao Yixian dan Leng Bingsuang setuju bahwa yang terakhir menutup bea cukai, tetapi tidak ada yang tahu kapan mereka akan meninggalkan bea cukai. Untuk ini, para patriark dari kekuatan itu tidak punya pilihan selain menarik rasa ingin tahu mereka. Akhirnya, setelah pengaturan Xiao Yixian dan yang lainnya, mereka meninggalkan pegunungan Silin. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Warcraft. Setelah manusia berkumpul di sini untuk waktu yang lama, bahkan dengan penindasan es yang dingin, Warcraft itu pasti akan rusuh. Setelah membunuh orang-orang tak berujung ini, Xiao Yixian dan Leng Bingsuang segera mengembalikan Liu Cheng dan yang lainnya. Dalam setengah bulan, orang-orang ini telah pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Alasan mengapa mereka terus tinggal di sini tidak diragukan lagi untuk hadiah Xiao Yan. Secara alami, Xiao Yixian dan Leng Bingsuang mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pada awalnya, orang-orang ini enggan melepaskan mereka. Mereka takut Xiao Yan akan membunuh keledai itu. Mereka tidak mau pergi sampai Leng Bingsuang dan kera besar dipaksa oleh momentum. Tentu saja, sebelum pergi, dokter kecil itu mengucapkan sumpah hukuman guntur. Melihat bahwa peri dokter kecil bersedia membuat sumpah hukuman guntur untuk Xiao Yan, bahkan dengan temperamen yang dingin, dia tidak bisa tidak terkejut. Pada saat yang sama, ada jejak kecemburuan yang tak dapat dijelaskan dan keengganan di lubuk hatinya, sama seperti dia seharusnya menjadi orang yang membuat sumpah hukuman guntur. Dengan mundurnya berbagai kekuatan, kedamaian di Gunung Silin telah dipulihkan untuk sementara.
Meskipun semua luka yang diderita oleh mereka yang melawan kaisar telah disembuhkan, luka di tubuh mereka tidak sesederhana di permukaan. Mereka membutuhkan banyak waktu untuk pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam periode waktu berikutnya, semua orang juga memasuki keadaan tertutup. Hanya Murongxuan yang bergegas kembali ke klan setelah istirahat sejenak setelah perang. Dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu. Leng Bingsuang dan yang lainnya telah meninggalkan Bea Cukai, tetapi mereka sudah lama tidak melihat Xiao Yan muncul, yang membuat mereka sedikit khawatir. Namun, pada saat ini, Xiao Yan tidak lagi berada di pegunungan Silin. Sebaliknya, beberapa hari sebelum Leng Bingsuang dan yang lainnya meninggalkan Bea Cukai, dia datang ke Gurun Barat tanpa diketahui semua orang. Beberapa hari yang lalu, Xiao Yan terbangun dari pengasingan. Kali ini, tidak hanya semua luka di tubuhnya pulih, tetapi juga pencapaiannya benar-benar terkonsolidasi. Pada tahap selanjutnya dari wilayah sumber, kekuatan tempurnya sendiri juga ditingkatkan. Meskipun peningkatannya tidak dapat dilihat sekarang, selama saatnya untuk benar-benar menggunakannya, kekuatan ini akan membawa manfaat tanpa akhir bagi Xiao Yan. Setelah Xiao Yan bangun, dia tidak muncul dengan tergesa-gesa. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan botol giok yang berisi jiwa penguasa aula. Setelah lama disiksa, pria ini memberikan lokasi beberapa aula hantu di wilayah barat. Sayangnya, orang ini tidak mengetahui semua detail tentang Sun. Sekarang, Xiao Yan datang ke Gurun Barat untuk menghancurkan cabang-cabang aula hantu. Menurut informasi yang diberikan oleh pemimpin aula, Xiao Yan segera datang ke daerah gurun yang disebut Rawasahu. Lingkungan di sini seperti namanya. Mata penuh pasir kuning panjang. Yang berbeda dari tempat lain adalah pasir di sini tidak menampilkan gumuk pasir yang sama dengan tempat lain, tetapi selembut dan sesunyi danau. Angin gelap penuh kerikil bertiup antara langit dan bumi. Xiao Yan dengan jelas melihat permukaan danau pasir di depannya. Sebenarnya, ada lapisan riak seperti gelombang air di danau. Danau pasir benar-benar aneh. Melihat pemandangan yang begitu aneh, Rao terkejut dengan pengetahuan Xiao Yan. Untuk memuaskan rasa penasarannya, Xiao Yan bahkan memainkan kompetisi energi dengan satu tangan dan mengarahkannya langsung ke danau pasir di depannya, tetapi kemudian pemandangan aneh muncul lagi. Persaingan energi yang dimainkan oleh Xiao Yan seperti memukul di dalam air, jauh ke dalam danau pasir, dan bahkan memicu gelombang yang sepenuhnya dibentuk oleh pasir. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan dikejutkan oleh keanehan danau pasir. Tidak heran aula hantu memilih untuk ditempatkan di tempat seperti itu. Dengan lingkungan geografis yang aneh, diyakini hampir tidak ada yang mau datang ke sini, jadi ini telah menjadi tempat terbaik mereka untuk tinggal. Melewati permukaan danau pasir, beberapa menit kemudian, penglihatan Xiao Yan di depan secara bertahap menjadi redup. Kemudian, sebuah bangunan gelap seperti gunung yang menjulang tinggi muncul di depan Xiao Yan, dan inilah aula hantu pertama yang dijelaskan oleh penguasa aula. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan dengan paksa melanggar larangan khusus di pintu, dan kemudian bergegas ke aula. Sambil memperingatkan semua yang kuat di aula, dia juga membunuh semua orang di aula hantu dalam waktu singkat, bahkan mereka yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan oleh kekuatan jiwanya, mereka semua dibunuh oleh Xiao Yan. Dalam menghadapi serangan Xiao Yan, yang disebut orang kuat di aula hantu ini tidak bisa menghentikannya. Hanya dalam beberapa menit, semua orang kuat di aula hantu di aula dibunuh oleh Xiao Yan. Bersama dengan gedung hitam yang megah, Xiao Yan secara paksa diratakan dengan tanah dengan satu pukulan. Akhirnya, reruntuhan aula kehilangan semua dukungan kekuatan, mereka tenggelam di danau pasir. Lalu selanjutnya, ada 2 aula hantu di 2 tempat lainnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Yan hampir berjalan di seluruh Gurun Barat, dan 2 aula lainnya dihancurkan oleh Xiao Yan dengan cara yang sama. Dengan cara ini, semua pasukan aula hantu yang tersisa di wilayah barat dibersihkan oleh Xiao Yan. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Xiao Yan secara alami harus kembali ke pegunungan Silin. Namun, pada saat ini, Murongxuan, yang telah pergi terlebih dahulu, tiba-tiba kembali dan datang ke pegunungan Silin lagi. Kali ini, tujuannya adalah untuk menunjuk ke es yang dingin. Di pegunungan Silin, ketika Leng Bingsuang tahu alasan dan tujuan kedatangan Murongxuan ke sini, niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di pipi yang indah. 2 tangan batu giok putih dipegang erat tanpa sadar. Di dalam hatinya, kemarahan yang terpendam muncul lagi. Mereka memiliki wajah untuk datang ke sini.
Berdiri di tebing, embun beku yang dingin dan mata yang indah menatap ruang kosong di depan mereka, dan napas di tubuh melonjak. Bahkan energi antara langit dan bumi juga rusuh tak terkendali. Puncak gunung bergetar, dan momentum mengerikan tidak terlihat, menutupi seluruh pegunungan Silin. Ini juga menyebabkan Warcraft yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan dan hutan meringkuk di tanah dalam kepanikan saat ini, dengan isak tangis rendah di mulut mereka, menunjukkan ketakutan di hati mereka. Pada saat ini, bahkan Tianjing dan yang lainnya juga takut dengan tekanan yang mengerikan ini. Tubuh mereka gemetar dan berlutut di gunung yang jauh, dengan kepanikan yang tak terbatas di hati mereka. Bahkan Murong Xuan, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan es dingin, pucat dan setengah berlutut tanpa sadar di hadapan tekanan es dingin, menunjukkan tampilan hormat ke es dingin. Pada saat yang sama, di luar pegunungan Silin, Xiao Yan datang jauh-jauh dari gurun barat, tetapi begitu dia tiba di sini, dia segera melihat perbedaan di pegunungan Silin. Ini, embun beku. Ada apa? Merasakan amarah yang dipenuhi dengan nafas itu, wajah Xiao Yan langsung berubah drastis. Apakah seseorang datang ke Gunung Silin untuk membuat masalah di hari-hari dia pergi? Mati. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tiba-tiba menjadi marah. Dia mengeluarkan minuman rendah di mulutnya. Sumber gas di tubuhnya mengalir dengan liar. Tian Juebu dan Yixiang Jue langsung mencapai batas, tetapi menghilang di pinggiran pegunungan Silin dalam sekejap. Tuanku, tujuan kedatangan mereka ke wilayah barat kali ini adalah untuk membawa Anda kembali ke keluarga Anda. Sepertinya mereka berharap Anda dapat mengenali leluhur Anda dan kembali ke leluhur Anda. Jangan terus berkeliaran di luar. Saya berdiskusi dengan ayahku. Kami juga berpikir bahwa kamu sebaiknya kembali ke keluargamu daripada tinggal di wilayah barat yang terpencil ini. Bagaimanapun, itu adalah rumahmu yang sebenarnya. Untuk waktu yang lama, ketika Leng Bingsuang berangsur-angsur bertemu, Murong Xuan membuka mulutnya dengan hati-hati. Namun, pada saat kata-katanya jatuh, pandangan yang sangat dingin dari Leng Bingsuang menimpanya dalam sekejap. Itu bodoh. Apa rumah yang sebenarnya? Apakah kamu lupa betapa kejamnya mereka mengusir kita dari keluarga dan dengan kejam membunuh begitu banyak orang kita? Sekarang kamu harus membujukku untuk kembali. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Mendengar pidato itu, wajah Murong Xuan tidak bisa menahan ekspresi pahit. Tentu saja, dia tahu bahwa es dingin di depannya tidak akan setuju untuk kembali. Tentu saja, dia tidak ingin mempengaruhi pilihan es yang dingin, tetapi yang harus dia lakukan sekarang adalah orang-orang itu mengancam mereka dengan kehidupan seksual keluarga mereka, baik membawa es dingin di depan mereka, atau mereka menghapus seluruh keluarga mereka dari sejarah daratan. Tentu saja, selain hari ini, dan terakhir kali dia datang ke pegunungan Silin, dia juga untuk tujuan ini. Namun, pada saat itu, dia tidak dapat berbicara karena lembah Xiaomen dan Qin Huangmi, tetapi kali ini berbeda. Kelompok itu telah mengeluarkan perintah. Jika mereka tidak dapat mengembalikan dingin dan es kali ini, mereka akan membunuh keluarga sebagai upaya terakhir. Murong Xuan baru saja datang ke pegunungan Silin dan ingin mencoba mengundang es dingin kembali. Sayangnya, sikap memberontak Leng Bingsuang adalah apa yang dia harapkan, dan sebelum dia berangkat, ayahnya sudah mengatakan kepadanya bahwa jika Leng Bingsuang tidak mau, dia tidak akan pernah memaksanya, apalagi menggunakan krisis keluarga, sebagai alasan untuk mengikatnya. Oleh karena itu, setelah mendengar jawaban Leng Bingsuang, Murong Xuan tersenyum pahit dan membungkuk kepada Leng Bingsuang, dia ingin berbalik dan kembali. Sebagai pemimpin keluarga minoritas, kelompok etnis menghadapi krisis seperti itu. Bagaimanapun dia harus bersama keluarga. Satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah Murong Qian untungnya tidak ada dalam keluarga. Kalau tidak, jika dia memasukkan yang terakhir ke dalamnya, dia tidak akan mau mati. Namun, pada saat Murong Xuan hendak berbalik dan pergi, antara langit dan bumi, hanya angin kencang yang bertiup. Dalam sekejap, sosok hantu muncul di depannya. Cakar yang kuat bahkan hampir jatuh di tenggorokannya. Untungnya, orang ini mengenali identitas mantan pada saat kemunculannya. Kalau tidak, saya khawatir Murong Xuan Hui akan mati di sini dengan sia-sia hari ini. Untuk sesaat, pakaian Murong Xuan basah oleh keringat dingin. Ketika dia mendongak dengan ngeri, dia hanya melihat wajah muda yang penuh keringat. Saat ini, dia melihat dirinya sendiri dengan wajah sedih. Dia masih terengah-engah, dengan sedikit kebahagiaan dan ketidakberdayaan di wajahnya.
Di mana Xiao Yan berharap bahwa perang sengit yang semula dibayangkan akan muncul di depannya dengan postur yang memalukan. Mengambil kembali telapak tangannya, Xiao Yan tersenyum canggung. Pada saat yang sama, nafas kematian yang menyelimuti hati Murong Xuan juga diam-diam menyebar pada saat ini. Pada saat itu, dia bahkan tidak merasakan jejak napas Xiao Yan. Dia bahkan tidak tahu kapan Xiao Yan muncul di depannya. Apakah kecepatan pihak lain mendekati level ini? Pada saat yang sama, mata Leng Bingsuang juga tertuju pada Xiao Yan. Melihat bahwa yang terakhir benar-benar kembali dari luar, Leng Bingsuang terkejut. Pada saat yang sama, kemarahannya mereda tanpa disadari. Ini juga diungkapkan dengan jelas oleh Xiao Yan yang memperhatikan emosi mantan. Dia segera menoleh sedikit, mengerutkan kening pada Leng Bingsuang dan bertanya dengan ragu. Ada apa? Apa yang terjadi? Mendengar pidato itu, mata indah es yang dingin bersinar sedikit, tapi dia menghindari pandangan Xiao Yan. Kemudian dia dengan cepat pergi dari sini, hanya menyisakan Xiao Yan dan Murong Xuan. Jika Leng Bingsuang tidak mengatakannya, Xiao Yan hanya bisa memfokuskan matanya pada orang di depannya. Yang terakhir tercengang. Melihat mata penasaran Xiao Yan, Murong Xuan tidak bisa menahan perasaan aneh. Mungkin Xiao Yan di depannya bisa membantunya. Meskipun perasaan ini tiba-tiba dan tidak memiliki pertanda atau alasan, tetapi sekarang, perselingkuhan Leng Bingsuang telah dikaitkan dengan naik turunnya seluruh keluarga mereka. Bagaimana dia bisa mengatur begitu banyak? Kemudian dia memberitahu Xiao Yan semua tujuan perjalanannya. Namun, ketika Murong Xuan mengucapkan kalimat pertama, ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba mengeras. Maksudmu, klan Tianyao Huang. Setelah waktu yang lama, Murong Xuan memberitahu Xiao Yan tujuan kedatangannya ke Gunung Silin. Dalam keseluruhan proses, wajah Xiao Yan menunjukkan tampilan yang bermartabat, terutama pada akhirnya, wajahnya bahkan menunjukkan warna yang suram. Klan Tianyao Huang, mereka adalah salah satu penguasa tertinggi di dunia Warcraft. Mengapa mereka menemukannya? Setelah mendengar semua yang dikatakan Murong Xuan, Xiao Yan berpikir lama, tetapi dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kalimat seperti itu. Dibandingkan dengan apa yang dikatakan Murong Xuan, Xiao Yan lebih penasaran mengapa mereka tertarik pada Leng Bingsuang, seorang wanita yang jauh di wilayah barat. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, wajah Murong Xuan tercengang. Dalam sekejap, dia kembali ke pikirannya. Tidak mengherankan jika Xiao Yan bertanya demikian. Jika Leng Bingsuang tidak memiliki sesuatu yang istimewa, mustahil bagi keluarga Tianyao Huang untuk menemukannya. Setelah ragu-ragu lama, Murong Xuan mengangkat matanya lagi, menatap Xiao Yan di depannya, dan berkata perlahan. Tuan Xiao Yan, saya khawatir Anda akan terkejut ketika Anda mendengar kalimat pertama saya berikutnya. Petik 2. Mata Xiao Yan menyipit dan hatinya penuh keraguan. Pada saat yang sama, dia lebih ingin tahu tentang identitas asli Leng Bingsuang. Faktanya, Leng Bingsuang, dia juga orang dari keluarga Tianyao Huang. Berdengung. Kata-kata Murong Xuan seperti bom tak terlihat. Mereka tiba-tiba meledak di benak Xiao Yan. Sebuah kata yang luar biasa, badai yang luar biasa, mengamuk liar di benak Xiao Yan. Sampai setelah film yang bagus, Xiao Yan mendongak tak percaya dan menatap Murong Xuan di depannya. Sepertinya dia takut salah dengar, ketika dia melihat Murong Xuan mengangguk setuju, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, seolah-olah berubah menjadi patung dalam sekejap. Tidak peduli bagaimana, Xiao Yan tidak menyangka bahwa es yang dingin di wilayah barat yang tandus akan menjadi orang dari keluarga Tianyao Huang. Tapi kalau begitu, bagaimana dia bisa tinggal di sini? Menurut Xiao Yan, aturan keluarga-keluarga Tianyao Huang selalu ketat, dan orang-orang jarang meninggalkan keluarga. Bahkan jika mereka mati, kebanyakan orang dari keluarga Tianyao Huang harus mati dalam keluarga. Bahkan jika mereka mati di dunia luar, mereka harus membawa tubuh kembali. Tetapi mengapa Leng Bingsuang adalah anggota keluarga Tianyao Huang, bagaimana mereka bisa bertahan di wilayah barat paling tandus di benua itu? Melihat warna terkejut dan curiga di wajah Xiao Yan, Murong Xuan harus menghela nafas tak berdaya, mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Yan. Saya ingin tahu apakah Tuan Xiao Yan pernah mendengar tentang Bing Feng. Mendengar ini, wajah Xiao Yan sedikit tercengang. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya karena malu. Bahkan dengan pengalamannya, dia belum pernah mendengar tentang Es Feng. Melihat ini,
Murong Xuan tersenyum dan mengangguk untuk mengantisipasi, lalu berkata, Leng Bingsuang milik keluarga Bing Feng, dan Bing Feng adalah salah satu dari dua ras utama keluarga Tian Yao Huang pada awal tahun itu. Selanjutnya, Murong Xuan memberitahu Xiao Yan identitas pasti keluarga Bing Feng dan Leng Bingsuang. Ternyata sejak zaman dahulu, ada dua suku dalam keluarga Tian Yao Huang. Salah satunya adalah keluarga Huo Feng, yang sekarang menjadi keluarga Tian Yao Huang, dan yang lainnya adalah keluarga Bing Feng. Meskipun kedua kelompok etnis tersebut termasuk dalam Tian Yao Huang, hubungan antar ras tidak baik. Perang bertahun-tahun telah benar-benar menghancurkan dua ras. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Bing Feng akhirnya kalah. Kurang dari 10 orang tewas pada akhirnya. Bersama dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi di belakang mereka, mereka juga terlibat, sehingga hampir menghancurkan keluarga. Pada akhirnya, jika satu-satunya orang kuat dari keluarga Bing Feng menyelamatkan mereka dengan mengorbankan nyawa mereka, saya khawatir kelompok afiliasi di belakang mereka akan hancur total. Kelompok etnis yang berafiliasi ini adalah keluarga King Luan tempat Murong Xuan berada. Di bawah kepemimpinan beberapa orang kuat yang tersisa dari keluarga Bing Feng, keluarga King Luan meninggalkan wilayah tengah sepanjang jalan dan menetap di wilayah barat yang terpencil. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Bing Feng yang asli hanya tersisa satu orang hari ini. Adapun keluarga King Luan, meskipun kelompok etnis masih ada, warisan dan kekuatannya sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya, dia harus berkomitmen pada kedalaman gurun barat dan masih menjaga tanah tempat keluarga Es Phoenix yang kuat jatuh. Sekarang, keluarga Tian Yao Phoenix akan datang lagi, dan menganggap keseluruhan nasib keluarga King Luan sebagai chip ancaman, meminta mereka untuk membawa Leng Bingsuang kembali dan meminta Leng Bingsuang pergi bersama mereka. Namun, Murong Xuan juga tahu sifat Leng Bingsuang, tetapi dia harus datang ke sini untuk nasib seluruh ras, tetapi hasilnya sepertinya tidak masalah. Dengan napas panjang, Xiao Yan mengangguk dengan tenang, mengulurkan tangannya, menepuk bahu Murong Xuan di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, dia akan pergi, kataku. Pada saat yang sama, mata Xiao Yan berbalik dan menatap kehampaan yang tidak jauh dari mereka. Sementara mata Xiao Yan melihat, kekosongan yang awalnya kosong tiba-tiba sedikit terdistorsi. Kemudian, es dingin yang anggun muncul di depan mereka lagi, melirik Xiao Yan, dan kemudian jatuh pada Murong Xuan, saluran suara dalam kerutan. Mengapa kamu tidak mengatakan hal yang begitu besar tadi? Mendengar pidato itu, wajah Murong Xuan tiba-tiba menunjukkan rasa malu. Setelah waktu yang lama, dia berkata tanpa daya. Ini ayah saya. Dia hanya meminta saya untuk bertanya apakah Anda ingin kembali. Jika tidak, Anda tidak boleh memaksa Anda untuk kembali dengan alasan apapun. Dia mengatakan itu keluarga kecil, dan pilihan Anda adalah yang paling penting. Konyol. Apa itu keluarga kecil? Apakah Anda ingin saya merasa bersalah sepanjang hidup saya? Orang-orang itu adalah sekelompok orang jahat. Menjijikkan bahwa mereka masih menggunakan cara sembarangan untuk mencapai tujuan mereka. Sekarang, kamu dan aku akan pergi ke gurun barat bersama-sama. Aku ingin melihat betapa arogan dan mendominasinya mereka. Setelah itu, Leng Bingsuang ingin memulai, tetapi dia melihat tubuh Xiao Yan bergerak dan mengikutinya dari dekat. Apa yang kamu lakukan? Es dingin mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Hehe, jika seseorang ingin mengambil wanita saya, mengapa saya tidak melihatnya secara langsung? Dalam hal ini, Xiao Yan tersenyum. Ketika Leng Bingsuang hendak menyerang, di mata tercengang yang terakhir dia meraih tangan batu gioknya dan memegangnya di telapak tangannya, dan menatapnya dengan wajah sombong. Untuk sesaat, Leng Bingsuang tidak tahu mengapa. Kemarahan yang seharusnya muncul di hatinya padam seketika saat ia digenggam oleh tangan besar Xiao Yan, bahkan tidak berani bertatap muka dengan mata Xiao Yan. Setelah keduanya, Murong Xuan juga terkejut dan menatap dua orang di depannya. Terutama ketika dia melihat warna merah tua di wajah cantik es yang dingin, dia sepertinya segera memahami sesuatu. Dia membuka mulutnya, tetapi terdiam beberapa saat. Dia harus mengikuti di belakang kedua orang itu secara diam-diam, dan rombongan itu dengan cepat meninggalkan pegunungan Silin, bergerak cepat menuju gurun barat. Di situ, Tianying dan yang lainnya melihat Xiao Yan dan Leng Bingsuang pergi. Mereka juga saling memandang, mengangkat bahu dan pergi satu demi satu. Pada saat yang sama, di puncak gunung yang lain,
peri medis kecil dengan gaun putih juga melihat ke belakang Xiao Yan dan Leng Bingsuang. 2 hari kemudian, Xiao Yan dan rombongannya, yang dipimpin oleh Murong Xuan, datang ke kedalaman gurun barat, di luar kota yang disebut Kota Elang Biru. Ketika Xiao Yan mendengar 3 kata dari Blue Eagle City, dia segera mengingat adegan ketika Murong Qian dijemput. Sebelum pergi, pria parubaya itu dengan jelas memberitahunya tentang tempat Blue Eagle City, tetapi tanpa diduga, kata-kata santai dan sopan pria parubaya itu benar-benar menjadi kenyataan sekarang. Di luar Blue Eagle City, Xiao Yan berdiri di udara dan melihat ke kejauhan. Meskipun mereka berada di luar kota, mereka telah dengan jelas melihat bahwa di kedalaman Blue Eagle City, ada 3 burung besar yang terbang di atas gedung-gedung cemerlang dan langit terbuka. Meskipun burung raksasa itu bukan Phoenix Iblis, Xiao Yan juga dapat melihat bahwa Warcraft ini sama sekali tidak sebanding dengan Warcraft biasa, dan level ketiga Warcraft ini mungkin sangat tinggi dari ancaman yang menyelimuti seluruh Kota Elang Biru. Ketiga orang ini berasal dari kelompok afiliasi keluarga Tian Yao Huang, bernama Goshao. Ketika kedua keluarga bertarung, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam perang. Mereka mengikuti keluarga kita sepanjang hari, tetapi mereka tidak melakukannya, tidak berpikir bahwa mereka telah berkembang ke langkah ini sekarang. Ketika suara itu jatuh, wajah Murong Xuan mau tidak mau menunjukkan tatapan tidak mau. Bayangkan bahwa pada tahun-tahun itu, keluarga King Luan dan pemandangannya, bahkan di antara keluarga Tian Yao Huang, memiliki posisi yang sangat penting. Siapa yang mengira bahwa mereka akan ditekan oleh kekacauan semacam ini hari ini? Ayo pergi dan temui mereka sebentar. Dalam hal ini, Xiao Yan harus menghela nafas dalam hatinya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Murong Xuan untuk memimpin. Xiao Yan memegang wajahnya di satu tangan dan beberapa es dingin yang tidak wajar. Ketiganya segera memasuki kota dan terbang menuju pusat kota. Segera, 3 bayangan datang ke pusat kota. Melihat ke atas, 3 binatang besar itu melayang jauh di atas langit yang jauh. Bayangan besar jatuh dari langit dan menyelimuti seluruh kota, seolah-olah itu adalah awan gelap yang tebal. Dikombinasikan dengan tekanan berat, orang-orang tidak bisa menahan perasaan atmosfer yang sangat berat. Ini adalah Istana Elang. Orang-orang kami biasanya tinggal di sini. Selain beberapa industri keluarga yang diperlukan dan pergi keluar untuk pelatihan, banyak orang tinggal dan berlatih di sini dari kecil hingga besar. Tentu saja, kami juga memiliki ruang sendiri. Kami tahu dan belajar tidak kurang dari dunia luar. Murong Xuan tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan, yang terkejut. Adapun es yang dingin, dia melihat kastil kuno yang besar di bawah matanya. Ada warna nostalgia di kedalaman matanya yang indah. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya kembali ke sini lagi. Ketika dia pertama kali melihat kastil di luar kota, Xiao Yan tidak merasa aneh di hatinya, tapi itu sedikit lebih megah daripada bangunan yang dia lihat sebelumnya. Tetapi ketika dia sampai di puncak kastil Elang, dia terkejut menemukan bahwa apa yang dia lihat sebelumnya hanyalah puncak gunung es dari seluruh kastil. Kastil kuno yang besar itu seperti kota aneh yang tidak bisa melihat bagian dalamnya. Sejauh yang Anda lihat, tidak ada pintu depan atau pintu masuk. Satu-satunya cara untuk masuk adalah jendela yang dipasang di ketinggian kastil kuno, yang terlihat seperti lubang pintu. Hanya dari sana Anda bisa sampai ke bagian luar kastil kuno. Xiao Yan melihat bangunan aneh seperti itu untuk pertama kalinya. Oh, Tuan Xiao Yan, jangan kaget. Orang-orang King Luan pandai terbang. Struktur arsitektur yang cocok untuk manusia itu tidak penting bagi kita. Di satu sisi, mereka dapat memastikan keamanan pesawat orang, tetapi juga berlaku untuk kelompok etnis kami, menyelamatkan kami dari masalah yang tidak perlu. Mendengar ini, Xiao Yan mengerti dalam hatinya. Pada saat yang sama, ia juga mengagumi kelompok etnis ini. Meskipun dia telah menjadi manusia, dia masih bisa mengikuti keinginannya sendiri dan berdiri dengan aturannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh kebanyakan orang. Benar-benar mengejutkan bahwa kelompok etnis seperti itu tanpa hambatan. Pada saat yang sama, di Kastil Goshao, di aula resepsi, beberapa orang parubaya tersenyum dan berbicara dengan beberapa orang yang duduk di seberangnya. Kata-kata mereka cukup sopan, tetapi ada sedikit bau mesiu di udara. Pemimpin klan Murong, pemimpin klan muda telah pergi selama hampir 5 hari, tetapi dia belum kembali. Apakah karena dia tidak dapat membawa kembali orang, jadi dia melarikan diri? Di deretan kursi di sisi kiri aula,
seorang lelaki tua berjubah kuning di depannya mengangkat matanya dan menatap lelaki parubaya di kursi utama. Nada suaranya agak berat. Pria parubaya itu adalah Murong Sun, patriark keluarga King Luan. Begitu dia mengatakan ini, pria muda dengan rambut putih di sisinya segera sedikit mengernyit. Sepasang mata biru es dengan cepat memancarkan warna yang tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, pria parubaya di kursi utama segera menyadari perubahan penampilan pria muda itu. Begitu matanya berbalik, dia segera mengambil jalan. Hehe, tetua Changsuan, jangan khawatir. Lokasi es dingin cukup jauh dari kastil Changying saya. Bahkan sekarang budidaya Suan telah mencapai sumbernya, itu juga membutuhkan waktu, jadi harap tunggu dengan sabar untuk jangka waktu lain. Karena pemimpin klan Murong telah mengatakan demikian, mari kita tunggu sebentar. Namun, saya masih ingin mengingatkan pemimpin klan Murong bahwa Leng Bingsuang adalah anggota dari klan Tianyao Huang kami. Ketika saya datang ke sini, klan juga sangat mementingkan untuk masalah ini dan memerintahkan saya untuk mengambil Leng Bingsuang kembali untuk mengenali leluhur saya. Oleh karena itu, jika pemimpin klan muda gagal membawa orang kembali kepada saya, alangkah baiknya saya khawatir Anda harus menanggung akibatnya. Mendengar kata-kata dari populasi parubaya di atas kursi pertama, lelaki tua yang duduk di bawah panggung sedikit ragu dan berkata dengan nada setengah mengancam. Itu wajar, karena Suan melakukannya sendiri, itu harus dilakukan dengan benar. Meskipun Penatua Changsuan lega, saya masih memiliki satu hal yang tidak diketahui. Saya harap Penatua Changsuan dapat memberitahu saya mengapa keluarga Tianyao Phoenix tiba-tiba bertanya Leng Bingsuang untuk kembali mengenali leluhur mereka dan kembali ke leluhur mereka. Pertanyaan Murong Sun langsung mengubah wajah Changsuan. Bahkan jika dia tertipu dan menunjukkan ketidakpuasan, pemuda berambut putih di sampingnya tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, sepertinya keluarga King Luan telah meninggalkan keluarga Tianyao Huang terlalu lama, dan bahkan melupakan ini. Tidakkah kamu tahu bahwa ada seorang pria kuat dengan fisik sangat yin di leluhur Leng Bingsuang? Meskipun bakat kultivasi leluhurnya tidak menonjol, dikatakan bahwa ketika mereka berhasil mengendalikan tubuh yin ekstrim melalui metode rahasia keluarga, mereka melompat dan menjadi salah satu dari sedikit pria kuat di keluarga Ice Phoenix. Namun, tubuh yin ekstrim entah bagaimana mempengaruhi generasi berikutnya, membuat semua keturunan langsung dari cabangnya memiliki konstitusi tubuh yin ekstrim. Hitung waktunya, konstitusi tubuh yin ekstrim yang tersembunyi di es yang dingin sekarang hampir matang. Alasan mengapa kami ingin membawanya kembali ke keluarga kali ini adalah untuk membantunya memecahkan tubuh yin ekstrim. Sekarang, Anda harus memahami. Begitu pemuda berambut putih itu mengucapkan kata-katanya, wajah Murong Sun tiba-tiba berubah. Secara alami, dia tahu sesuatu tentang tubuh yang sangat yin. Dia juga tahu bahayanya, tubuh yang sangat yin. Itu memang konstitusi khusus yang sangat kuat di surga dan bumi, tetapi semua orang di dunia tahu bahwa itu adalah konstitusi aneh yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Jika ada cara untuk membantu embun beku memecahkan masalah fisik ini, dia tentu sangat senang. Namun, ketika Murong Sun berpikir dengan curiga, di luar aula resepsi, 3 sosok tiba-tiba datang. Itu Xiao Yan, yang tiba-tiba di tempat kejadian, langsung menarik perhatian Murong Sun dan Changsuan. Ketika Murong Sun melihat Murong Suan membawa es dingin ke sini, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian santai di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan pemuda berambut putih barusan itu benar, mungkin kedatangan es dingin tidak hanya dapat meredakan krisis bagi keluarga King Luannya, tetapi juga membantunya menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuhnya. Dengan cara ini, kesepakatan bukanlah kerugian. Tepat ketika Murong Sun diam-diam santai, Changsuan dan yang lainnya di sisi lain panggung juga jatuh pada 3 Xiao Yan yang muncul saat ini. Ketika mereka melihat Murong Suan kembali, mereka masih membawa orang kembali. Tentu saja, hati mereka sangat terkejut. Beberapa garis pandang dengan cepat melihat tubuh es yang dingin di samping Murong Suan, sampai mereka melihat pria muda berbaju hitam berdiri di sampingnya, mereka mengerutkan kening. Mereka bisa dengan jelas merasakan permusuhan di matanya ketika dia melihat mereka. Sebelumnya, ketika mereka bertiga masuk ke sini, Xiao Yan dengan jelas mendengarkan semua kata yang diucapkan oleh pemuda berambut putih itu. Yang lain tidak tahu, tapi Xiao Yan sangat jelas. Jika Anda ingin memecahkan masalah tubuh yin yang ekstrim untuk embun beku yang dingin, Anda harus bekerja sama dengannya, dan Anda harus sepenuhnya menyatu dengannya,
baik secara fisik maupun spiritual, yaitu, kecuali Leng Bingsuang menikahi seseorang, tubuh yang sangat yin dapat tidak pernah terpecahkan. Tapi sekarang, Leng Bingsuang adalah suaminya. Pria muda itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang ditargetkan di depannya. Bagaimana dia bisa bergeming? Ini, manusia. Kenapa manusia masuk ke sini? Apakah masih pasar manusia di Istana Elang? Jangan cepat-cepat singkirkan dia. Mengabaikan permusuhan di mata Xiaoyan, Changxuan mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Namun, dua penjaga keluarga Murong yang berdiri di depan aula resepsi tidak bergerak sama sekali, yang langsung membuat wajah Changxuan menjadi malu. Wajah tuanya sedikit berkedut. Kemudian dia memusatkan ketidakpuasannya pada Murong Sun, yang terakhir tidak bisa tidak mengerutkan kening. Ketika dia ingin berbicara, di antara beberapa tetua Murong yang duduk di sisi kanan panggung, pria parubaya lain tiba-tiba bangkit dan melemparkan matanya yang terkejut ke Xiaoyan, dengan cara yang luar biasa dalam suaranya. Kamu, apakah kamu, Xiaoyan? Saat kata-kata dari populasi parubaya dimuntahkan, mata orang-orang yang hadir juga tertuju padanya. Mereka melirik bola-balik pada pria parubaya dan Xiaoyan. Sulit untuk membayangkan bahwa kedua orang ini tidak terlihat seperti orang yang mungkin akan bertemu. Mereka benar-benar saling kenal. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, mata Xiaoyan langsung tertuju pada yang pertama. Wajahnya awalnya kaget. Kemudian, seseorang yang mirip dengan pria parubaya segera muncul di benaknya. Dia segera menunjukkan senyum hangat di wajahnya dan berkata dengan senyum keras. Tuan Murong, kita bertemu lagi. Murong ini adalah paman keempat, Murong Hao, yang mengambil Murong Qian-Qian dari Xiaoyan. Ini benar-benar kamu. Aku tidak bisa membayangkan, Ketika kita bertemu lagi, bocah semi-kaisar asli telah tumbuh menjadi pria kuat di tingkat lingkungan Huayuan. Pria kecil, pertumbuhanmu kecepatannya benar-benar mengejutkan. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa, tetapi tidak banyak bicara tentang topik ini, tetapi beberapa orang di Changxuan tiba-tiba melompat alis setelah mendengar nama Xiaoyan. Bahkan orang yang lewat telah mendengar nama yang sangat keras ini di wilayah barat baru-baru ini, untuk meningkatkan budidaya wilayah sumber, tanpa diduga, mereka secara paksa membunuh seorang pria kuat yang kembali ke tingkat sumber. Bahkan mereka dikejutkan oleh rekor seperti itu. Namun, ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan yang legendaris hanyalah seorang pemuda, Rao mau tidak mau terlihat terkejut dengan pikiran pemuda berambut putih itu. Ya, karena kamu sudah saling kenal, tidak nyaman bagiku untuk mengurusnya. Tapi sekarang, Leng Bingsuang, karena kamu sudah datang, artinya, kamu bersedia untuk kembali bersama kami. Para tetua klan telah menunggu lama dan tidak banyak bicara. Kami akan segera berangkat dan pergi ke wilayah tengah. Kemudian dia bangun. Pemuda berambut putih di satu sisi juga berdiri. Matanya jatuh pada Xiaoyan dan kemudian beralih ke pipi indah es yang dingin. Matanya terus-menerus memindai tubuh bangga yang terakhir. Di kedalaman matanya, ada kilatan keserakahan. Itu wajar untuk berangkat, tapi aku khawatir kau satu-satunya yang akan kembali. Pada saat ini, Xiaoyan, yang wajahnya tenang, tiba-tiba berdiri, melirik pemuda berambut putih itu dan melihat ke arah Changxuan, yang memimpin. Apa yang kamu bicarakan? Begitu Xiaoyan mengatakan ini, Changxuan dan pemuda berambut putih di sampingnya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Dua mata yang tidak senang hampir jatuh pada Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, momentum tak terlihat di udara juga menyebar keluar dalam sekejap, dan segera jatuh di kepala Xiaoyan. Tekanan berat menekuk tubuhnya dalam sekejap, setengah dari lututnya hampir jatuh ke tanah. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar menahan momentumnya, mata Changxuan mau tidak mau memancarkan ekspresi terkejut. Ketika dia hanya ingin memberikan tekanan lagi, momentum lain yang tidak kalah dengannya tiba-tiba dilepaskan di belakangnya. Dia dengan mudah membubarkan momentumnya, dan momentum yang menekan Xiaoyan juga dihilangkan. Penatua Changxuan, Xiaoyan adalah tamu kita. Kita tidak bisa membiarkan tamu kita diganggu di wilayah kita. Murong Sun bangkit dari kursi utama dan berkata dengan lemah. Mata tua gelap Changxuan perlahan menyipit, menoleh ke Murong untuk melihat, dan matanya kembali ke Xiaoyan lagi. Nada suaranya dingin. Kamu mendengar apa yang dikatakan bocah itu barusan? Kamu tidak ingin kami menghilangkan embun beku. Itu tergantung pada apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu.
Begitu dia mengatakan ini, mata Chang Xuan beralih ke es yang dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Es dingin, karena kamu di sini hari ini, kamu harus kembali bersama kami. Tidak, alasan mengapa saya datang ke sini adalah untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak akan pernah kembali ke sana. Bahkan jika saya ingin kembali, saya akan pergi untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Begitu komentar ini keluar, Chang Xuan mengerutkan kening untuk waktu yang singkat. Tanpa diduga, Leng Bingsuang masih tidak ingin kembali bersama mereka meskipun itu adalah ancaman bagi kehidupan keluarga King Luan. Namun, dia harus melihat Murong lagi. Murong Sun, tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu? Bagaimanapun, kami melakukannya sepenuhnya untuk kebaikannya, tetapi jika dia tidak menghargainya, saya khawatir dia hanya bisa menanggung hasilnya. Murong Sun tidak berdaya ketika mendengar ini. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Sangat disayangkan bahwa dia diinterupsi oleh Xiao Yan sebelum kata-katanya benar-benar dimuntahkan. Es dingin, kamu harus tahu, tubuh yang sangat yin. Maaf, jika ini tentang tubuh yang sangat yin, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Di aula resepsi, ketika Xiao Yan mengucapkan kata-katanya, semua orang di kedua sisi pemandangan segera menatapnya, keduanya terkejut dan penuh kejutan. Ini es dingin di samping Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mengucapkan kalimat ini, pipinya yang dingin dan cantik berubah menjadi panas. Kata-kata sebelumnya berarti bahwa dia, sebagai sebuah pesta, secara alami mengetahuinya dengan jelas. Namun, sekarang melihat ke belakang, tidak ada kemarahan merah di mata indah es yang dingin, tetapi musim semi merah muda. Saya tidak tahu apa maksud Tuan Xiao Yan. Masalah ini sangat penting bagi keluarga kami. Saya harap Anda jangan membual sesuka hati. Di kursi utama, Murong Sun juga menatap Xiao Yan dengan serius. Dia sangat jelas tentang berat yang terkandung dalam kata-kata Xiao Yan. Jika dia ceroboh, dia takut kedua kekuatan di lapangan akan segera bersaing satu sama lain. Karena itu, dia harus berhati-hati lagi dan lagi. Wah, aku pernah mendengar tentangmu, tapi aku punya beberapa landasan, jadi aku bisa menunjukkan kepalaku di tanah tandus ini. Namun, aku masih menyarankanmu untuk memiliki pengetahuan diri. Tubuh yin yang luar biasa telah mengganggu fisik aneh dari orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua. Berapa banyak orang kuat teratas di daratan tidak membuat kemajuan dalam penelitian mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Anda mengatakan kami tidak perlu khawatir tentang itu. Mengapa? Tidakkah Anda bisa di sana menjadi solusi? Mata tua Chang Xuan yang gelap hampir menyempit menjadi garis lurus dan menatap Xiao Yan. Penindasan momentum tak terlihat menyebar keluar lagi. Dibandingkan dengan sebelumnya, Murong Sun saat ini tidak membuat hambatan lagi. Meskipun Chang Xuan bukan orang yang baik, dia tidak melebih-lebihkan kata-katanya. Tubuh yang sangat yin itu istimewa. Dikatakan bahwa itu sama terkenalnya dengan tubuh racun bencana. Hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikannya. Bahkan jika itu ditekan dengan enggan, pada akhirnya akan menyebabkan bencana yang lebih besar karena gigitan terbalik dari tubuh. Oleh karena itu, Murong Sun tidak akan membiarkan kesalahan dalam hal ini. Bahkan jika Xiao Yan di depannya bukan orang biasa, seperti yang dikatakan Chang Xuan, dia hanya sosok di daerah barat yang terpencil. Meskipun bakat kultivasinya bagus, itu hanya biasa di seluruh benua. Tanpa halangan Murong Sun, Xiao Yan sendirian menghadapi teror Chang Xuan yang tak terkalahkan. Tubuhnya yang kuat hanya bertahan beberapa detik, tetapi dia diliputi oleh tekanan yang kuat, dan tubuhnya jatuh berlutut. Kali ini, bahkan tanah di bawahnya terguncang dan retak karena tekanan yang kuat, menabrak lubang sedalam 1 inci. Perubahan mendadak membuat wajah Leng Bingsuang dan Murong Xuan tiba-tiba berubah. Meskipun Leng Bingsuang ingin membantu Xiao Yan yang setengah berlutut di tanah, bagaimana dia bisa bersaing dengan Chang Xuan dalam menghadapi momentum Chang Xuan dan dengan kekuatan mereka. Begitu wajahnya tenggelam, Leng Bingsuang menatap sepasang mata indah yang dingin, dan matanya melintas di atas Chang Xuan dalam sekejap, dinginnya sesaat membuat Chang Xuan terasa sedikit dingin di lubuk hatinya. Kemudian, es dingin membuka mulutnya ke Murong dan mencibir. Murong Sun, apa yang dia katakan benar. Masalah tubuh yin yang ekstrim telah diberantas, dan tidak akan ada kecelakaan di masa depan. Apa, benar-benar menyelesaikannya? Mendengar pengakuan Leng Bingsuang sendiri, hati Murong Sun juga terkejut. Secara alami, dia tidak akan meragukan yang pertama,
Tetapi yang mengejutkannya adalah metode apa yang mereka gunakan untuk memecahkan tubuh Yin yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Akankah benar-benar ada solusi untuk konstitusi yang mengerikan itu? Kamu tidak menyelamatkan orang. Tepat ketika Murong Sun dikejutkan oleh kata-kata Leng Bingsuang, yang terakhir tiba-tiba minum dengan keras, yang membuat Murong Sun langsung sadar kembali. Dengan keringat dingin di wajahnya, dia dengan cepat melepaskan momentum dan otoritas Chang Xuan, dan mengabaikan wajah jelek Chang Xuan saat ini. Sebagai gantinya, dia memindai bola-bali antara Leng Bingsuang dan Xiao Yan yang terengah-engah. Dengan temperamen arogan Leng Bingsuang, kapan dia bisa begitu tertarik pada seseorang, dan akan marah pada Xiao Yan dan meneriakinya. Adegan ini adalah yang kedua kalinya sejak dia mengenal Leng Bingsuang. Hampir pada saat yang sama, di antara kelompok Chang Xuan di sisi lain, pemuda berambut putih, setelah ucapan Xiao Yan, sepasang mata biru es terus memindai bola-bali antara Xiao Yan dan Leng Bingsuang, dan hatinya ragu sampai Leng Bingsuang membuka mulutnya untuk mengkonfirmasi Xiao Yan, dan wajahnya menunjukkan warna merah tua yang dimiliki seorang wanita kecil. Dia segera sepenuhnya memahami bagaimana tubuh es dingin yang sangat yin dipecahkan. Anjing laki-laki dan perempuan ini. Sial, mereka merusak rencana anakku. Ketika pemuda berambut putih itu sepenuhnya memahami hal ini, kemarahan di hatinya tidak dapat dibendung dengan segera. Tubuhnya yang berdiri gemetar tak terkendali, dan otot-otot di wajahnya berkedut. Dalam sepasang mata biru es, niat membunuh muncul. Meskipun tujuan mereka datang ke wilayah barat kali ini adalah untuk membawa es dingin dan embun beku kembali ke klan dan memecahkan bahaya tersembunyi dari tubuh Yin ekstrim untuknya, selain itu, tujuan utamanya adalah untuk mentransfer konstitusi tubuh Yin ekstrim ke dia melalui metode rahasia khusus untuk menjadi tubuh Yin ekstrim palsu, ditambah dengan sumber gas dari atribut esnya sendiri. Setelah keduanya digabungkan, kecepatan kultivasinya harus lebih tinggi, dan masa depan penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Tetapi premis ini adalah bahwa tubuh es dingin yang sangat yin harus memastikan bahwa itu tidak sepenuhnya matang, dan bahwa tubuhnya adalah tubuh yang sempurna. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, pada akhirnya, dia masih gagal. Pada awalnya, ketika dia masih muda, para tetua dari pemuda berambut putih menyebutkan embun beku dengannya, dan alasan mengapa mereka tidak membawa es dingin kembali lebih awal adalah karena mereka berharap untuk menghambat kecepatan kultivasi dari es dingin, sehingga pemuda dapat sepenuhnya menekan kerusuhan tubuh yin yang ekstrim ketika menyerap tubuh yin yang ekstrim. Dengan begitu, proses pengintegrasian pemuda dengannya akan jauh lebih mudah. Menurut anggaran mereka, masuk akal bahwa tubuh yin yang ekstrim belum sepenuhnya matang sampai sekarang. Jika es dingin dibawa kembali saat ini, rencananya benar-benar aman. Sayang sekali rencana itu tidak bisa mengikuti perubahan. Siapa yang tahu bahwa es dingin akan secara paksa mengambil roh dingin yang ekstrim ketika Gunung Silin dalam bahaya, mengakibatkan pecahnya tubuh yin yang ekstrim terlebih dahulu. Itu sebabnya ia memiliki hubungan dengan Xiao Yan, dan penantian pemuda itu selama bertahun-tahun menjadi sia-sia dalam kata-kata ini. Sekarang masalah telah diselesaikan, Penatua Chang Xuan, saya pikir Anda dapat kembali. Mengetahui bahwa tubuh sangat yin telah sepenuhnya terpecahkan, sebuah batu besar yang tergantung di hati Murong Sun juga jatuh ke tanah. Kemudian dia menumpuk senyum, memandang Chang Xuan dan yang lainnya, melambaikan lengan bajunya yang besar, membuat isyarat undangan, tersenyum dan menunggu orang-orang ini pergi. Bersenandung. Mendengar pidato itu, Chang Xuan juga membuat dengungan dingin dengan wajah besar yang tidak senang, dan ingin membawa beberapa orang di belakangnya untuk pergi dari sini. Namun, pada saat dia baru saja mulai, pemuda berambut putih di sampingnya tiba-tiba mendapat masalah. Dengan dengungan dingin, ketika dia melihat ke atas, matanya tertuju pada Leng Bingsuang dan berkata dengan suara yang dalam. Meski begitu, tapi Leng Bingsuang, bagaimanapun juga, kamu adalah anggota keluarga Tianyao Huang kami. Kamu terikat untuk mengikuti aturan keluarga Tianyao Huang kami, jadi hari ini, anakku harus membawamu kembali. Pada saat suara itu berhenti, telapak pemuda berambut putih itu segera menginjak tanah, dan kekuatannya yang kuat meledak dalam sekejap. Tanah di bawah kakinya segera keluar dari lubang seukuran wastafel. Pada saat yang sama, tubuh pemuda berambut putih menghilang dalam sekejap, tetapi dalam sekejap, dia berada di depan es yang dingin, dia meraih bahu yang terakhir. Keluar dari sini. Pemuda berambut putih yang tiba-tiba tertembak membuat Leng Bingsuang tidak pernah kembali ke China untuk sementara waktu,
tetapi dia selalu memperhatikan Xiao Yan. Pada saat pemuda berambut putih itu datang, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan gajah raksasa itu tiba-tiba muncul. Sumber gas dalam topan di tubuhnya juga berjalan dengan cepat. Dalam sekejap, tubuhnya segera muncul di depan Leng Bingsuang seperti hantu, satu tangan mengepalkan tinjunya, dan di bawah kondensasi ganda sumber ki dan kekuatan, dia dengan keras bertemu dengan telapak tangan pemuda berambut putih. Aku tahu kau akan melakukannya. Melihat ini, pemuda berambut putih itu sepertinya sudah menduganya, tetapi dalam sekejap, di telapak tangannya, kekuatan kuat itu berlipat ganda dan mengembun dalam sekejap. Tanpa diduga, pada saat bertabrakan dengan Xiao Yan, dia meninju Xiao Yan. Xiao Yan, yang berada di tahap selanjutnya dari Hua Yuanjing, dengan kejam diledakkan di bawah tinju pemuda berambut putih. Di hadapan rekan seusia ini, serangan Xiao Yan sebenarnya rentan. Bagaimana mungkin? Selain itu, Murong Xuan menatap Xiao Yan, yang telah meledak, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Matanya mengamati bola-balik di antara dua orang itu. Kemudian, momentum yang sangat mengerikan menyebar dari pemuda berambut putih. Kemudian, Murong Xuan dan Leng Bingsuang mengerti. Tidak heran orang ini bisa mengalahkan Xiao Yan kembali. Ternyata, pencapaiannya benar-benar telah mencapai tingkat kembali ke alam sumber, dan jika itu bagus, dia mungkin masih menjadi pengganggu di tahap selanjutnya untuk kembali ke alam sumber. Kesenjangan seluruh level dan kesenjangan antara pencapaian tidak dapat diperbaiki. Bahkan jika Xiao Yan pernah mengalahkan orang kuat di tingkat kembali ke sumbernya, itu hanya tahap awal untuk kembali ke sumbernya, tetapi kali ini sangat berbeda. Di hadapan orang kuat di tingkat selanjutnya untuk kembali ke sumbernya, bahkan jika Xiao Yan melakukan segala upaya, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Namun, es yang dingin saat ini tidak berminat untuk memperhatikan kultivasi pemuda itu. Embun beku saat ini penuh dengan pemikiran tentang situasi Xiao Yan saat ini. Puluhan detik kemudian, Xiao Yan, yang diledakkan oleh pemuda berambut putih, masuk lagi dari luar aula resepsi, dipenuhi asap dan debu. Dengan langkahnya, angin kencang yang tak terlihat menyapu debu dan kabut. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiao Yan maju ke depan, Leng Bingsuang segera bertanya dengan wajah cemas. Untuk ini, Xiao Yan menyeringai padanya, memperlihatkan deretan gigi yang ternoda darah merah. Kemudian dia terus menatap pria berambut putih itu, dan lidahnya menambahkan bibirnya dengan keras, memperlihatkan penampilan yang haus darah. Tanpa diduga, kultivasi Anda telah mencapai tahap selanjutnya untuk kembali ke wilayah sumber. Ini adalah puncak dari tahap selanjutnya dari wilayah Guiyuan, nak. Karena kamu menyentuh sesuatu yang bukan milikmu, hari ini, aku akan memberitahumu dengan jelas harga dari melakukan itu. Pemuda berambut putih itu mendengus marah, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba berkelebat. Namun, dalam sekejap mata, dia telah datang ke wajah Xiao Yan, dan ingin menamparkan kepala Xiao Yan. Namun, saat ini, es dingin di sisi Xiao Yan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya yang halus, datang ke tubuh Xiao Yan dan melakukan yang terbaik untuk menghadapi pukulan pria berambut putih itu. Bang! Namun, kesenjangan besar antara pencapaian membuat tubuh yang dingin dan beku itu langsung terbang. Pada saat yang sama, seteguk darah merah juga keluar dari mulutnya, berubah menjadi kabut darah dan jatuh pada Xiao Yan. Sisi yang dibawa Qin Liang ke Xiao Yan adalah suasana hati yang sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membiarkan wanitanya diganggu di depannya. Pada saat ini, perilaku pemuda berambut putih tidak diragukan lagi membuat marah Xiao Yan dalam sekejap. Namun, yang pertama, yang telah membuat marah Xiao Yan, tidak mengetahuinya saat ini. Setelah pukulan meniup es yang dingin, dia hanya menggeser targetnya dan mengarahkan pandangannya ke es yang dingin. Es dingin. Di sisi lain, patriark keluarga King Luan dan tetua lainnya melihat pemandangan ini, dan wajah mereka segera menunjukkan ekspresi marah. Tetapi kemudian, orang-orang ini dihentikan tatap muka oleh sekelompok orang kuat yang dibawa oleh Chang Xuan. Jalang, kamu tidak bisa percaya pada pemborosan seperti itu. Karena kamu harus menghentikan pisau untuknya, aku akan membawamu di jalan dulu, lalu bunuh sampahnya dan biarkan kamu menjadi sepasang bebek Mandarin, dengan kehidupan yang sama. Ketika dia mendekati es yang dingin, pemuda berambut putih itu memarahi dengan wajah muram. Kemudian, tangan kanannya perlahan terangkat, dan kemudian dia memukul wajah cantik pucat es yang dingin dengan kecepatan yang sangat cepat, bercampur dengan cara yang sangat kuat.
Bang! Namun, pada saat berikutnya, telapak tangan yang kuat tiba-tiba meraih pergelangan tangan yang dilambaikan oleh pemuda berambut putih itu dan dengan paksa menghentikan gerakan di tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat mengendalikan pergelangan tangannya seperti tang dan membuatnya tidak bergerak sama sekali. Apa? Dasar bajingan, pergi dari sini. Pada saat menoleh, pemuda berambut putih itu tercengang ketika melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Kemudian, suasana marah tiba-tiba muncul di hati pemuda berambut putih itu. Telapak tangan lainnya tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mengenai kepala rendah Xiao Yan dari atas ke bawah. Setelah tinju ini jatuh di kepala Xiao Yan, saya khawatir itu akan didasarkan pada kekuatan fisiknya, juga tidak dapat mendukung. Bang! Namun, pemandangan aneh muncul lagi. Pukulan kuat dari pemuda berambut putih itu kembali ditentang oleh Xiao Yan dengan telapak tangannya yang lain. Kemudian, di mata terkejut pemuda berambut putih, Xiao Yan perlahan mendongak dan menunjukkan wajah penuh niat membunuh gila. Kemudian, hanya suara tumpul yang sangat berat terdengar, tubuh pemuda berambut putih, mereka melesat tak terkendali, dan itu adalah lubang keras melalui kubah aula resepsi. Perubahan mendadak di lapangan segera menarik perhatian semua orang di aula. Ketika mereka melihat bahwa pemuda berambut putih terpesona oleh Xiao Yan, wajah semua orang di Changsuan tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan budidaya pemuda berambut putih, mereka tidak bisa mempercayainya. Sebagai Xiao Yan di tahap selanjutnya dari wilayah Huayuan, bagaimana mereka bisa meledakkannya kembali? Namun, ketika mata orang-orang ini tertuju pada Xiao Yan, mereka terkejut menemukan bahwa dalam sekejap mata, napas Xiao Yan telah sangat berubah. Awalnya, itu hanya budidaya di tahap selanjutnya dari wilayah sumber. Pada saat ini, itu meningkat pesat dengan kecepatan terbang, dan telah mencapai tahap tengah kembali ke wilayah sumber, atau bahkan mendekati tahap selanjutnya kembali ke wilayah sumber. Dibandingkan dengan pemuda berambut putih, tidak ada kesenjangan antara Xiao Yan dan kultivasinya saat ini. Apakah ini rahasia? Tidak, ini bukan metode rahasia, tapi pil. Tidak heran bocah ini mampu mengalahkan yang kuat pada tingkat kembali ke sumber berdasarkan kultivasinya di Huayuanjing. Ternyata dia meminjam pil yang secara singkat dapat meningkatkan kultivasinya. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan yang kuat di level kembali ke sumbernya. Bagaimana perbedaan antar level bisa dibuat dengan begitu mudah? Namun, jika dia dibiarkan terus seperti ini, saya khawatir prestasinya kemungkinan akan melampaui Feng Xiangyu, manajer. Apakah kita akan menghentikan bocah itu? Orang-orang ini layak menjadi orang-orang dari keluarga iblis surga Huang. Setelah hanya melirik, mereka segera melihat petunjuk dari Xiao Yan. Namun, ketika orang-orang ini ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan, tubuh yang terakhir tiba-tiba melintas di atas kubah yang ditusuk oleh tubuh Feng Xiangyu, dan datang ke Xiao Yan dalam sekejap mata, dengan cakar ganas di wajahnya, dia jatuh dengan keras di kepala Xiao Yan. Di saat kecerobohan, aku melupakanmu. Sepertinya kamu lebih sia-sia daripada yang aku harapkan. Apakah kekuatanmu meningkat dengan mengandalkan pil? Mati. Serangan sengit Feng Xiangyu merobek kekosongan tak terlihat di bawah paket Yuan Qi. Kemanapun dia lewat, kekosongan itu runtuh. Suara tajam sonic boom terdengar di aula. Dalam sekejap, cakar melengkung Feng Xiangyu dengan cepat mendekati wajah Xiao Yan dan akan jatuh di wajahnya saat berikutnya. Namun, dalam menghadapi serangan sengit Feng Xiangyu, Xiao Yan tidak lambat. Ketika yang pertama menyerang, dia membungkuk dan mengambil es dingin yang tergeletak di depannya, menatap jejak darah yang tergantung di sudut mulut es dingin, dan niat membunuh di mata Xiao Yan, bahkan lebih ganas. Mati. Melihat Xiao Yan berani mengabaikan serangannya, Feng Xiangyu mau tidak mau memarahi saat wajahnya berubah. Dari kecil hingga besar, tidak ada yang berani memperlakukannya dengan begitu hina kecuali beberapa orang dalam keluarga. Xiao Yan adalah yang pertama, tapi pasti akan menjadi yang terakhir. Pada saat yang sama, serangan Feng Xiangyu lebih ganas. Dalam sekejap, dia merobek kepala Xiao Yan berkeping-keping. Cakar lewat. Feng Xiangyu bahkan tidak melihat ke belakang. Dia yakin bahwa Xiao Yan tidak bisa bertahan di bawah serangannya. Aku benar-benar melebih-lebihkan diriku sendiri. Kupikir aku bisa bertarung denganku dengan mengandalkan pil. Ini benar-benar. Feng Xiangyu menundukkan kepalanya dan mencibir. Pada saat yang sama, dia melihat telapak tangannya yang baru saja meraih kepala Xiao Yan.
Ketika dia melihat telapak tangannya tidak ternoda oleh darah sedikit pun, matanya tampak terkejut pada awalnya, dan kemudian ekspresi wajahnya menjadi luar biasa. Tidak ada darah di telapak tangan putihnya, dan serangan tadi sangat mudah, seolah-olah Xiao Yan meledak di bawah cakarnya, tetapi Feng Xiangyu juga tahu bahwa bahkan jika Xiao Yan mati, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan darah. Melihat sekeliling, tentu saja, bayangan virtual yang rusak diam-diam menyebar di belakang Feng Xiangyu, dan apa yang baru saja dia tembus hanyalah kepala bayangan virtual. Adapun tubuh Xiao Yan, dia meninggalkan tempat dengan embun beku yang dingin ketika cakar Feng Xiangyu jatuh. Bagaimana mungkin? Melihat adegan ini, Feng Xiangyu bahkan lebih terkejut. Dia pikir Xiao Yan yang dia bunuh hanyalah sisa-sisa dirinya. Kemudian, Feng Xiangyu dengan cepat merasakan napas yang mematikan. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Xiao Yan di aula. Dia dengan lembut meletakkan tubuhnya yang dingin dan beku di atas meja, dan kemudian memberinya pil. Kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata gelap dengan tenang menatap Feng Xiangyu ketika dia acuh tak acuh, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, setiap kali Xiao Yan saat ini, itu adalah yang paling mengerikan. Melihat mata gelap tenang Xiao Yan, Feng Xiangyu tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Meskipun mata itu tampak datar, mereka memiliki rasa kepunahan seperti menelan segalanya. Kekuatan tak terlihat yang dibawa ke orang-orang mungkin sedikit lebih berbahaya daripada momentum ganasnya saat ini. Leng Ham, kali ini, Rao didasarkan pada sifat Feng Xiangyu, tetapi dia tidak berani melakukannya dengan mudah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan sendiri saat ini tidak kalah dengan dia sama sekali. Bahkan samar-samar, dia masih memiliki kecenderungan untuk lebih tinggi darinya. Meskipun kekuatan ini hanya sementara, itu menunjukkan bahwa selama dia bisa memilikinya, Xiao Yan memiliki kekuatan untuk melawan salah satu dari mereka. Itu tidak pasti bahwa dia bahkan bisa menekannya. Oleh karena itu, sebelum tidak ada peluang penuh untuk menang, bahkan Feng Xiangyu tidak boleh menembak dengan mudah. Pada saat ini, ketika orang-orang di pihak Chang Xuan tidak bisa tidak ingin bertarung, mereka dihentikan oleh orang-orang yang dibawa oleh Murong Xuan. Dia tahu bahwa ayahnya perlu bertemu Chang Xuan, jadi orang lain hanya bisa ditangani olehnya. Adapun pihak Xiao Yan, melihat keadaan Xiao Yan saat ini, dia telah menentukan bahwa Feng Xiangyu akan sengsara. Kedua belah pihak tidak memiliki siapapun yang dapat campur tangan dalam perang di antara mereka. Secara alami, Xiao Yan sepenuh hati dapat menangani pemuda berambut putih di depannya. Hehe, aku tidak menyangka bahwa kamu, pemborosan wilayah barat, juga akan memiliki pil yang dapat sangat meningkatkan kultivasimu. Feng Xiangyu menatap Xiao Yan dengan wajah sarkastik dan mencibir. Pada saat yang sama, matanya selalu mengamati wajah Xiao Yan. Jika dia bisa mempengaruhi suasana hati satu sama lain saat ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Namun, Xiao Yan tidak setuju dengan kata-kata Feng Xiangyu, melirik yang pertama dengan acuh tak acuh, dan mencibir. Buang satu suap pada satu waktu. Karena kamu sangat membenciku, kamu tidak berdiri di sini bersamaku sekarang. Begitu dia mengatakan ini, daging di wajah Feng Xiangyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul. Baru saja akan membuka mulutnya dan memarahi, Xiao Yan di sisi yang berlawanan mencibir. Telapak kakinya menginjak tanah dengan berat, dan kekuatannya yang dahsyat mengalir deras seperti letusan gunung berapi. Tubuh Xiao Yan juga menghilang di tempatnya dalam sekejap. Kemudian saat berikutnya, dia datang ke Feng Xiangyu, satu pukulan mengenai wajah Feng Xiangyu dengan marah. Meskipun Feng Xiangyu ingin mengambil kesempatan untuk mempengaruhi pikiran Xiao Yan, dia tidak ingin digunakan oleh yang terakhir. Bahkan jika itu hanya sesaat, dengan langkah Tianjue dan sayap gajah, ditambah jarak dekat antara keduanya saat ini, itu sudah cukup baginya untuk meluncurkan dampak kekerasan pada Feng Xiangyu. Yang dibutuhkan Xiao Yan untuk melakukan serangan ini hanyalah fluktuasi suasana hati Feng Xiangyu pada saat itu. Alhasil, dia berhasil. Kecepatan secepat guntur tidak memberi Feng Xiangyu kesempatan. Ketika dia melihat ke atas, tekanan angin yang kuat telah turun dari kepalanya, dan seluruh tubuhnya sama sulitnya untuk digerakkan seperti ditekan di bawah gunung. Oleh karena itu, tinju Xiao Yan benar-benar mengenai wajah Feng Xiangyu tanpa syarat. Bang! Ketika tinju jatuh, seluruh wajah Feng Xiangyu terdistorsi dalam sekejap, dan darah keluar dari seluruh wajah.
Gigi mulutnya dicabut oleh tinju Xiaoyan. Pikiran di otaknya menjadi kosong di bawah tinju Xiaoyan, dan perasaan pusing muncul di benaknya. Seluruh tubuh terbang mundur tak terkendali, seperti karung yang rusak. Mereka menghancurkan pilar-pilar batu di aula dan menghancurkannya berkeping-keping. Bocah bajingan, kamu ingin mati. Melihat Feng Xiangyu terpesona oleh tinju tanpa pamrih Xiaoyan, beberapa orang kuat dari keluarga Tian Yao Huang tidak bisa tenang sekaligus. Sambil minum dan memarahi, mereka ingin bergegas ke depan dan ingin menjatuhkan Xiaoyan. Namun, pada saat orang-orang ini mulai, Murong Hao dan tetua keluarga Murong lainnya segera maju dan menghentikan orang-orang ini. Pada saat yang sama, Xiaoyan tidak berhenti di situ. Sebelum Feng Xiangyu pulih, tubuh Xiaoyan muncul di depannya lagi, melambaikan tinjunya di depan pilar batu yang pecah. Dia menghancurkan tubuh Feng Xiangyu satu demi satu. Di aula, ada suara keras. Tubuh Feng Xiangyu terkubur dalam-dalam di reruntuhan lantai aula di bawah tinju Xiaoyan. Setiap kali Xiaoyan menjatuhkan tinjunya, akan ada suara tabrakan yang tumpul, dan aula resepsi di depan semua orang juga sedikit bergetar. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Tian Yao Huang dapat dikatakan telah mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka. Mereka dikirim untuk melindungi Feng Xiangyu. Tapi sekarang, Feng Xiangyu dibombardir dengan begitu kejam oleh manusia di depan mereka. Mereka hanya bisa menonton. Ini membuat mereka tidak berdaya. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa kemanjuran pil di tubuh Xiaoyan akan berlalu secepat mungkin. Jika tidak, begitu sesuatu terjadi pada Feng Xiangyu, saya khawatir semua orang yang hadir akan membayar harga hidup mereka. Bang, 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 pemboman berat terus berdering. Jatuhnya tinju Xiaoyan seperti memukul hati mereka. Sampai saat tertentu, bahkan Chang Xuan, yang tadinya tenang dan tidak bergerak, akhirnya tidak bisa menutup telepon. Sangat bagus bagi orang untuk mengalami beberapa kemunduran, tetapi yang tidak dia harapkan adalah Feng Xiangyu tidak pernah bangun setelah dipukul oleh Xiaoyan. Tentu saja, ada beberapa alasan untuk Xiaoyan, tetapi lebih banyak alasan adalah pikiran Feng Xiangyu sendiri. Dari titik ini saja, manusia bernama Xiaoyan di lapangan jauh lebih baik darinya. Jika tidak, pria yang jatuh ke tanah saat ini bukanlah Feng Xiangyu. Kemudian, bibir dan gigi Chang Xuan terbuka, dan bisikan pelan masuk ke dalam pikiran Feng Xiangyu, membangunkan Feng Xiangyu dari komanya. Murong Sun di kursi utama secara alami memperhatikan tindakan Chang Xuan. Namun, dia juga tahu identitas Feng Xiangyu. Jika Feng Xiangyu Zhen mengalami kecelakaan di sini, saya khawatir itu akan membawa bencana nyata bagi keluarga King Luan hari ini. Karena itu, sebelum titik itu, dia tidak boleh membiarkan Feng Xiangyu Zhen mengalami kecelakaan. Adapun pemukulan kekerasan Xiaoyan, ambil kekuasaan sebagai pelajaran. Jika Xiaoyan benar-benar ingin membunuh Feng Xiangyu, dia tidak bisa menyelesaikannya dengan tinjunya. Dengan sifat Xiaoyan, bahkan jika kemarahannya telah memenuhi hatinya, dia masih mengerti dengan jelas bahwa dia tidak dapat membawa bencana utama ke keluarga Murong untuk alasan yang tidak perlu. Setelah berkeliaran di daratan selama bertahun-tahun, sifat dan pengalamannya sudah tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Dalam hal ini, dia sangat jelas. Ini membuat Murong Sun diam-diam merasa nyaman, yang merupakan salah satu alasan mengapa Chang Xuan tidak menghentikan Xiaoyan ketika dia melihat Xiaoyan membombardir Feng Xiangyu. Bang! Pada saat pikiran Feng Xiangyu pulih, tinju Xiaoyan segera ditentang olehnya. Sumber gas yang mengalir liar di tubuhnya segera berubah menjadi topeng pelindung. Momentum seluruh orang naik liar dalam sekejap. Bajingan, berikan padaku. Bang! Namun, bahkan jika Feng Xiangyu telah mendapatkan kembali momentumnya, sebelum omelan marah di mulutnya bisa benar-benar dimuntahkan, tinju Xiaoyan lainnya jatuh berat dalam postur yang lebih ganas, benar-benar menghancurkan tubuh Feng Xiangyu ke tanah. Ketika Xiaoyan berdiri tanpa ekspresi, seluruh aula menjadi sunyi, dan suasananya tampak aneh dan bermartabat. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan. Ledakan. Tiba-tiba, tanah aula tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan, dan cahaya keemasan keluar dari bawah retakan itu. Kemudian, saya mendengar jeritan yang mengerikan, dan seekor burung besar tiba-tiba terbang keluar, menelan Xiaoyan, dan kemudian sepenuhnya menghancurkan kubah aula dan bergegas keluar dari kastil elang. Manusia, hari ini, aku akan melahapmu sepenuhnya. Saat tangisan sengit terdengar lagi, Feng Xiangyu, yang berubah menjadi tubuh,
sedikit keras dan ingin mematahkan Xiao Yansheng di mulutnya saat ini. Namun, faktanya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dan, cahaya keemasan yang menyilaukan membungkus tubuh Xiao Yan, dan sumber ki yang kuat di tubuhnya berdebar-debar keluar satu demi satu. Khasiat pil tulang naga masih meluap keluar. Meskipun kekuatan itu tidak cukup untuk budidaya Xiao Yan untuk menerobos belenggu wilayah Guiyuan, mereka cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di wilayah Guiyuan. Ditambah dengan kekuatan tempurnya sendiri, Feng Xiangyu ada di depannya, itu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Mengabaikan serangan Feng Xiangyu, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk membuat keputusan gajah raksasa. Bayangan virtual besar berdiri di antara langit dan bumi seperti Gunung Tai. Kemudian, pada sepasang murid hewan raksasa Feng Xiangyu yang ketakutan, dia meletakkan tubuh Feng Xiangyu di tangannya dari lehernya dan menghadap sebuah kotak besar di kota di bawah, dia memukulnya dengan seluruh kekuatannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.